Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Miss Maria berdoa semoga kalian semua bersama mama, papa, dan seluruh keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat. Kita berdoa bersama agar wabah COVID-19 yang melanda bumi dan negara kita tercinta segera berakhir ya, supaya kita dapat kembali ke sekolah dan belajar secara tatap muka di sekolah. Oke, hari ini Miss Maria akan menjelaskan latihan mat yang ada di buku cetak kalian, supaya setelah mendengarkan penjelasan Miss Maria, kalian bisa mengerjakan latihan tersebut di rumah sendiri ya. Kalau kalian perhatikan baik-baik, maka belajar matematika itu akan sangat menyenangkan dan bisa kalian lakukan sendiri. Oke, mari kita mulai. Nomor 1, 6 kurang 5/8. Di sini 6 merupakan bilangan bulat, sedangkan 5/8 merupakan pecahan biasa. Banyak cara untuk mengurangkan pecahan ini, tetapi Miss akan memilih cara yang termudah. Yang pertama adalah 6 kita kurangi 1. 6 kurang 1. 6 kurang 1 jadinya 5 kan, hasilnya 5. Nah, 1 kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya 8. Kenapa penyebutnya 8? Karena sesuai dengan pecahan biasa, penyebut pecahan biasa yang mau kita kurangi. Nah, 1 itu sama dengan, nilainya sama dengan 8/8. Jadi, setiap bilangan kalau dibagi dengan dirinya sendiri, hasilnya sama dengan 1. Misalkan 9/9, 1. 20/20, 1. 100/100, 1. Jadi kalau di sini 6 kurang 1 sama dengan 5, satunya kita ubah menjadi 8/8. Dengan demikian, yang tadi bilangannya adalah 6, kita ubah ke pecahan campuran menjadi 5/8/8. Sampai di sini mengerti ya asalnya ya. Nah, setelah diubah ke pecahan campuran 5/8/8, penyebutnya sudah sama. Kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya. Jadi 5/8/8 kita tinggal kurangkan. 8 kurang 5 sama dengan 3. Nah, 5-nya tetap kita tulis 5 3/8. Paham ya? Sekarang nomor 2. 12 5/6 kurang 3/4. 12 5/6 merupakan pecahan campuran, sedangkan 3/4 adalah pecahan biasa. Cara kita menguranginya adalah kita pisahkan dulu bilangan bulatnya sendiri. 12 itu adalah bilangan bulat, kita pisahkan. 12 tambah 5/6 pecahan biasa dengan 3/4 kita gabungkan. 5/6 kurang 3/4. Perhatikan baik-baik ya. Saat kalian menghitung, perhatikan tandanya. Di sini tambah, di sini kurang. Kenapa tambah? Karena 12 5/6. 5/6 ini adalah milik 12, jadi kita tambah. Nah, kita tinggal mengurangkan 5/6 kurang 3/4. Caranya adalah terlebih dahulu kita samakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari 6 dan 4. Kalian sudah kelas 5, pasti sudah tahu kan menentukan KPK dari 6 dan 4. KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Kita tulis lagi, 12 tambah KPK 6 dan 4, 12. 12 ini kita bagi dengan penyebut dari pecahan asli. 12 bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 5 sama dengan 10. Kita tulis di sini 10. Jadi 5/6 itu sama nilainya dengan 10/12. Nah, selanjutnya yang pecahan 3/4 kita ubah menjadi, tadi kan penyebutnya dari KPK jadi 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 9/12 kita tulis di sini. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan. 12 tambah 10/12 kurang 9/12.
12-nya tetap. 10 kurang 9 sama dengan 1. Penyebutnya tetap 1/12. Jadi 12 5/6 kurang 3/4 hasilnya adalah 12 1/12. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. 38,25 kurang 27%. Banyak cara untuk mengurangi pecahan ini. Bisa kita ubah ke desimal, bisa juga kita ubah ke persen, bisa ubah ke pecahan campuran atau pecahan biasa, semuanya bisa. Pilih cara termudah yang bisa kalian kerjakan. Nah, menurut Miss, ini angkanya lebih mudah jika kita ubah ke persen, karena di sini udah ada persen. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. 38,25 merupakan bilangan desimal. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar kan tentang bilangan desimal. Dalam bilangan desimal, jika ada 2 angka di belakang koma, menyatakan pecahan per 100. Jadi 38,25 itu jika kita ubah ke pecahan biasa menjadi 3.825 per 100. Kita tinggal menghilangkan komanya saja, terus kita tulis per 100. Nah, ini kalau kita ubah ke pecahan biasa. Kalau kita mau ubah ke pecahan campuran, kita tinggal menulis seperti ini, 38,25 per 100. Tapi ini karena kita ubah ke pecahan biasa, maka hasilnya menjadi 3825 atau 3825 per 100 kurang 27%. Nah, kita kan sudah tahu persen artinya per 100. Jadi kalau 3825 per 100 sama saja dengan 3825%. Nah, kalau sudah sama-sama persen, sini persen, kita tinggal mengurangkan saja angka depannya. Kita kurangkan 3825 kurang 27. Hasilnya adalah 3798. Tinggal kita tulis tandanya persen. Jadi pecahan desimal 38,25 kurang 27% hasilnya adalah 3798%. Cukup mudah kan? Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 4. Pecahan desimal 13,25 kurang 31/2. Dalam mengurangkan kedua pecahan ini, kita bisa mengubahnya ke berbagai bentuk. Boleh ke bentuk desimal, boleh ke bentuk pecahan campuran, boleh juga ke bentuk persen. Tergantung mana yang lebih mudah menurut kalian. Menurut Miss Maria, ini akan lebih mudah jika kita ubah ke bentuk desimal. Nah, kita coba ya. 13,25 kurang 31/2. 31/2 kita ubah ke bentuk desimal. Masih ingat kan caranya kan? 31/2 jika kita ubah ke bentuk desimal caranya adalah 3 kali 2. 3 nih kali 2 tambah 1 tambah 1 per lagi dengan penyebutnya 2 per 2 sama dengan 3 kali 2 6 tambah 1 7. 7/2. Nah, 7/2 kita bagi seperti biasa. 7 bagi 2 sama dengan kira-kira berapa? 3. 3 kali 2 6. Kurangkan 7 kurang 6 sama dengan 1. Pinjam 0. Kalau pinjam 0 berarti di sini koma. 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi pecahan campuran 31/2 jika diubah ke bentuk desimal menjadi 3,5. Padahal kita udah tahu yang namanya 3 setengah. Setengah itu sama nilainya dengan
Jadi 3,5 sama dengan 3,5. Ingat baik-baik ya. Nah, jika sudah sama bentuknya desimal, kita tinggal mengurangkan saja seperti biasa. Dalam mengurangkan bilangan desimal, syaratnya adalah tempatkan angkanya sesuai dengan nilai tempatnya, ya. 13,25 kita kurang dengan 3,5. 3,5 ini 3, nilainya adalah satuan. Kita tulis di bawah angka satuan di sini. 3, komanya lurus, koma 5. Tidak boleh salah menulis. Kalau salah menulis, nanti hasil pengurangannya akan berbeda. Kurangkan. Di sini tempat perseratusannya tidak ada, kita kasih titik. Puluhannya tidak ada, kita kasih titik. Baru kita kurangkan. 5 tidak dikurangi dengan bilangan apapun, tetap 5. 2 kurang 5 tidak bisa, pinjam 1 puluhan dari 3, ini jadi 2. 1 tambah kedua jadinya 12. 12 kurang 5 sama dengan 7. Koma, jangan lupa kita tulis komanya. Nah, 2 kurang 3 tidak bisa, pinjam 1 dari sini, habis ya, jadi 12. 12 kurang 3 sama dengan 9. Jadi 13,25 kurang 3,5 hasilnya adalah 9,75. Nih, mudah kan? Kita lanjut. Nomor 5. 72% kurang 4/25. Nah, dalam mengurangkan pecahan ini juga sama. Boleh diubah ke pecahan biasa, boleh juga diubah ke persen. Semuanya sama, sama-sama mudah. Tetapi Miss lebih pingin mengubah ini ke bentuk persen, ya. Karena 72-nya udah persen, kita tinggal mengubah 4/25-nya ke bentuk persen. Sama ya, mudah, kita ubah ke bentuk persen. 4/25 jika diubah ke bentuk persen, kita kalikan saja dengan 100%. Nah, 100 bagi 25 sama dengan 4. Kita tinggal kalikan, pembilangnya sama 4. 4 kali 4 sama dengan 16. 16%. Jadi 4/25 nilainya sama dengan 16%. Nah, kita tinggal mengurangkan. 72% kurang 16% sama dengan, kurangkan seperti biasa. 12 kurang 6 sama dengan 6. 7 udah diambil 1, sisa 6. 6 kurang 1 sama dengan 5. 56%. Jadi 72% kurang 4/25 hasilnya adalah 56%. Mudah kan? Silahkan kalian kerjakan latihan di buku cetak masing-masing di rumah. Jika kalian lupa, tonton lagi videonya sampai kalian mengerti. Oke, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video Miss Maria berikutnya. Bye-bye.